temen gue itu beli makan, kok berani sih nempatin tempat itu. Kenapa nih? Pas dia turun itu ada yang sisiran. Anjir, gue merinding dong. Gue ngeliat jelas, itu tapi dia lagi ngikutin yang iya, tukang ngedorong, lagi ngedorong. Iya, di belakangnya, nggak di sampingnya. Oke. Oh, tukang bakso dari kampung ini. Dia Dia sakit. Bahwa yang tukang yang itu yang diikuti nama pocong itu sakit. Panas lah. Oke, terus guys, kembali lagi sama gue Sukma Senjaya. Di video kali ini gue bakal bahas konten horror story. Gue bakal jelasin dulu horror story itu apa, dimana gue ataupun temen-temen gue punya pengalaman tentang hal-hal di luar nalar manusia berdasarkan pengalaman. Gue pengen nekenin kepada kalian, terserah kalian mau percaya atau tidak terkait temen gue cerita masalah hal-hal yang di luar nalar manusia. Oke, sekarang gue gak sendirian, gue udah sama temen SMA gue. Kenalin diri lu. Erika cantik. Ya Allah, jangan juga, ini lagi horor, serius dikit. Ayo, nggak apa-apa, lanjut. Iya, gue Erika, teman SMA-nya Suma. Jadi gue mau cerita tentang cerita horor di kontennya Suma kali ini. Oke, gue bakal kasih tahu dulu, gue ini punya konten horor. Terserah lu mau cerita terkait horor yang mana, yang hal-hal di luar nalar manusia tapi berdasarkan pengalaman lu. Lu pertamanya ada cerita nggak terkait hal-hal di luar nalar manusia? Ada yang gue rasain sendiri ya. Iya. Jadi yang pertama itu gue KKN di daerah sini Tangerang juga ya. Oke, ya terus? Gue setiap KKN kan pasti dikasih base camp. Oke, jadi tempat fasilitas buat tinggal. Iya. Oke, terus? Dan di situ kebetulan gue nyari-nyari di daerah itu di mana KKN gue ditempatin, tapi gue nggak nemu. Akhirnya gue minta bantuan ke kepala desanya buat tolong bantuin cari base camp. Akhirnya kepala desanya itu nyuruh bawahannya buat cariin kita anak-anak KKN itu tempat. Nah, ternyata tempatnya itu ya horor. Untuk seminggu itu gue belum ngerasain apa-apa. Dan yang kedua minggu itu baru dari orang-orang sekitar itu cerita kalau ternyata tempat yang gue jadiin base camp sama teman-teman gue itu ternyata tuh horor. Seminggu gue gak ngerasain apa-apa, kedua minggu itu kejadiannya jadi temen gue itu lagi beli makan di depan tempat base camp gue. Nah, di situ ternyata yang jual makanan itu ini dia cerita, kok berani sih nempatin gedung itu. Kebetulan gedungnya 3 lantai, yang bawah kosong. Jadi yang gue nempatin di lantai 2. Lantai 3 juga lantai 2 tuh tempat apa? Lantai 2 itu bekas tempat aerobik, jadi tempatnya itu luas banget, ada sekitar 10 meter. Jadi depannya itu kaca-kaca semua. Jadi yang belakang ada 2 kamar mandi, 1 lemari kosong, sama ya dapur gitu. Di lantai 3? Di lantai 3 itu buat tempat air biasa sih, air yang buat tower gitu. Ya, sama tempat penampungan air. Ya terus? Nah, abis itu setelah temen gue itu beli makan, kok berani sih nempatin tempat itu. Lah, emang kenapa? Kata temen gue. Nah, gue kan nemenin, terus lirikan gue beda dong. Nah, kenapa nih? Gitu. Otomatis kan kalau cewek yang denger juga pasti sugesti duluan dong. Nah, Parno. Terus kata temen gue, mas nanti antrinya ke atas gitu. Wah, tungguin aja, kalau ke atas saya nyalinya masih kurang gitu. Nah, terus di situ 2 minggu setelah itu gue nyimpen sendiri, dan gue kata temen cowok gue nggak boleh cerita ke cewek-cewek lain, cukup gue yang tahu. Takutnya yang lain juga takut kepikiran atau apa. Terus takut kepikiran. Nah, kebetulan juga gue divisi konsumsi, jadi gue di bagian belakang terus. Nah, setiap gue abis dengar cerita itu, setiap gue masak ataupun apa subuh-subuh itu kayak ada yang lewat gitu. Jadi setiap gue masak tuh gue ngeliat ke belakang, apa cuma suges aja lah gitu. Tapi dari jendela itu, yang dari lemari
oh ya yang lemari itu tuh bener-bener nggak boleh dibuka, dan itu gue nggak tahu. Alasannya juga sempat ditanyain, nggak tahu kenapa. Enggak sampai sekarang. Oke, itu nggak boleh dibuka. Setiap kamar mandi juga anak cewek tuh ngerasanya nggak mau di kamar mandi yang pojok. Dia maunya kamar mandi yang sebelah samping pojok. Oh, jadi kamar mandi itu ada dua, yang satu yang di pojok, yang satu yang agak di samping ke depanan. Oke, terus samping-sampingan gitu. Jadi nggak mau di kamar mandi yang, kalau kita nyebutnya kamar mandi yang di ruang 1 sama ruang 2. Jadi nggak mau yang di ruang 2 yang samping saya. Nah, abis kejadian itu gue selama kayak itu gue 5 kali sakit. Jadi sakitnya itu nggak wajar. Jadi gue malamnya panas, paginya udah enggak. Terus malamnya lagi panas tinggi. Sampai belilah yang buat anak bayi, apa sih? Baby fever ya. Yang anak sebut bayi. merek. Anak bayi kenapa? Iya, terus kompres. Oh, kompres ya. Penurun inilah panas lah. Oke, terus iya terus apa-apa. Nah, abis itu gue teman-teman nyuruh gue akhirnya ke klinik dong. Akhirnya gue ke klinik. Gue konsul sama dokternya. Ini sakit apa? Malamnya panas tapi paginya udah enggak. Dan gue ke klinik pagi dong, nggak mungkin gue malam. Nah, ini sakit apa? Dan gue cuma dikasih obat penurun panas doang. Nah, obat itu pun nggak gue sentuh. Soalnya abis gue berobat itu gue udah nggak sakit lagi. Oh, jadi ibaratnya sakitnya itu gara-gara kejadian, menurut lu kan kejadiannya gara-gara lu masak itu ngerasa ada yang lewat itu. Iya, dari lewat kejadian gitu. itu lu jadi sakit. Oke, terus Dan sebelumnya itu emang tempat base camp gue itu udah 9 tahun nggak ditempatin. itu cerita dari Warga sekitar. Oke, iya, terus 9 tahun nggak ditempatin. Nah, baru kali itu ada anak-anak KKN dikasih tempat di situ buat base camp. Nah, setelah itu baru setelah mau selesai KKN, 4 hari sebelum selesai KKN itu baru adalah yang cerita itu bekas tempat aerobik 9 tahun nggak ditempatin kayak gitu. Terus jadi depan tempat KKN itu ada SD. Jadi ada SD. Terus ada SD itu anak-anak kecil itu, anak-anak SD suka naik-naik ke atas, suka ngeliat ya namanya anak kecil ya mungkin mau main-main. Nah, dia mainnya sampai ke lantai 3 dan kita pun anak-anak KKN nggak pernah berani nyentuh lantai 3. Cuman kita nyentuh karena lantai 2. di bagiannya di lantai 2. Iya. Terus jadi kan kita juga harus jaga sikap dong, karena itu bukan tempat kita. Terus Nah, anak-anak SD itu emang sering naik-naik ke atas ke lantai 3. Waktu dia mau turun tangga yang di luar kan, tangganya di luar. Posisinya tangan luar. Tangganya di luar. Pas dia turun itu ada yang sisiran. Anak kecil itu. Anak kecilnya. Ya, terus Gue begini. nikmatin aja. Ya, terus Jadi abis kejadian itu anak kecilnya itu dua anak kecil itu tuh langsung sakit. Nah, abis sakit itu dia baru cerita. Dari cerita ke orang tua otomatis cerita dong ke gurunya. Nah, setelah itu, itu yang jadi cerita itu juga ada yang sisiran. Jadi cewek perempuan sih sisiran kayak gitu. Terus ya gue masih nyimpen. Jadi anak kan kita ada gabungan ya. Kalau KKN itu jadi ada fakultas mana aja. Satu tempat. Jadi ya mungkin ada yang beda fakultas tapi satu KKN sama gue itu merasa kalau tidur dia kayak ngerasa diliatin. Soalnya itu kaca semua. Kaca semua. Mungkin kalau ya makhluk kayak gitu sukanya emang kaca-kaca atau gimana, gue nggak paham ya. Terus Nah, itu ngerasa kayak ada yang ngeliatin perempuan kayak gitu. Tapi gue masih nyimpen. Nah, setelah selesai KKN baru semuanya diceritain dan baru semuanya bilang, iya gue ngerasain ini. Dan gue baru buka suara dan teman-teman gue itu langsung terus diem. Masa sih? Iya. Terus akhirnya waktu kita selesai KKN kita ke pamit ke kepala desa, Kak ini terus yang teman nggak percaya cerita, Pak emang iya itu sebenarnya 9 tahun nggak ditempatin. 9 tahun anjir, gue merinding dong. Aduh, ngantuk gua. Ayo lanjut. 9 tahun nggak ditempatin. Jadi di situ tuh pernah ada penampakan juga. Dan di tempat KKN itu ditemuin ya bekas-bekas
Iyalah, gitu. alat kontrasepsi. Oke. Dan botol-botol minuman gitu. Jadi itu yang gue rasain ya. Iya. Sih. Udah itu di KKN ya. Ada kejadian lain nggak di luar KKN? Kalau di luar KKN ini gue ada. Jadi sekitaran tahun 2016 gue pulang kampung. Iya, oke. Jadi setiap kampung itu kan pasti ada orang yang merantau ke suatu daerah. Nah, jadi itu buat perkumpulan, buat komunitas. Jadi mau ngadain acara. KKW itu mau ngadain acara. Kan tadi lu bilang lu ada komunitas gitu, pengen bikin acara. Nah, acaranya tuh apa? Biasalah acara-acara kayak festival gitu buat ngeramein yang komunitas tuh yang merantau ke sini berapa tahun nih. Mungkin ada yang lu nih nggak pulang 2 tahun gitu, nah baru bisa sempat pulang, jadi kayak temu kangen, ibarat kita reuni gitu. Reunian sekalian ngumpul lah. Nah selesai itu ditanyalah ke Mbah Kakung, Mbah ini hari yang bagus buat nyelenggarain acara hari apa ya? Tuh, oh ini hari Jumat ya, kalau orang Jawa bilang hari Jumat gitu. Nah dari kakak gue kan ketua panitianya. Nah akhirnya yang gue nggak ikut komunitas itu, gue masih jadi panitia buat bantu-bantu, sekedar bantu-bantu. Iya. Nah setelah acara itu berlangsung di acara itu berlangsungnya di lapangan. Jadi ini desa gue desa A. Jadi di acaranya tuh kayak di tengah-tengah dari di desa. Kan kalau di Jawa tuh desanya jauh-jauh. Iya kan, desanya jauh-jauh. Nah diadain acara di lapangan itu. Nah kebetulan kalau mau ke lapangan itu dari desa gue itu harus ngelewatin kuburan. Nah jadi posisinya ada lewatin kuburan dulu baru ke lapangan. Nah selesai gue jadi panitia itu, gue bantu-bantu di situ, gue bikin laporan buat surat izin maupun pihak kepala desa, kepolisian, buat jaga-jaga. Biar keamanan lah, jaga keamanan. Terus gue jadi panitianya di situ. Itu kan kalau acara-acara kayak gitu biasanya selesai pagi. Cuman dari pihak keamanannya, polisinya itu nggak boleh selesai pagi. Karena takut ada yang sesuatu lah, kejadian sesuatu yang nggak diinginkan ya, atau apa gitu. Jadi gimana nih, runding dulu kita panitia sama pejabat-pejabat desa. Kita rundingan dulu, gimana nih selesai acaranya mau jam 2 atau gimana gitu. Oh iya boleh. Terus akhirnya kita sebar brosur buat kumpul, karena dana juga udah terkumpul. Lalu selesai acara itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam itu, dan gue kalau panitia kan datang awal, pulang terakhir. Nah setelah itu kalau ada festival itu pasti kan ada orang yang jualan yang pinggiran lah, yang pinggiran, gerobak atau apa. Terus nah setelah itu nggak tahu kenapa gue fokus sama yang penjual makanan. Nah kok dia pulang kan, kalau mau ke desa gue harus ngeliatin kuburan makam. Jadi dia beloknya ke sebelah kanan. Jadi makam di tengah-tengah, lapangan agak kesini nih. Di sini jadi dia belok ke kanan, gue lurus gitu kan. Asli gue merinding. Terus dia sebelah dia belok ke kanan kan. Nah nggak tahu, gue fokus aja gitu kan. Gue fokus, itu gue di tangga panggung posisi. Kok itu ada yang ngikutin ya, loncat-loncat. Wah itu pocong, dan itu tuh bajunya kain kafarnya tuh lusuh kayak penuh tanah. Lusuh gitu, sampai gue dipegang gini, Dek ayo pulang gitu. Sama abang gue kan. Sampai gue diajak pulang, sampai gue naik ke motor itu, gue masih ngeliatin gini. Gue masih lihat dong, dia udah jauh, tapi kok itu setan masih ngikutin itu tukang bakso. Apa dia pengen atau gimana, gue nggak tahu ya. Apa dia juga mana. Itu pokoknya apa sih namanya, pocong lah, berbentuk pocong. Tapi lo ngeliat jelas itu. Gue ngeliat jelas. Itu tapi dia lagi
ngikutin yang iya, tukang ngedorong lagi ngedorong. Iya, di belakangnya, nggak di sampingnya. Okay. Dan alhamdulillahnya gue ngeliatnya punggungnya pocong, bukan mukanya pocong. Iya, terus. Nah, setelah itu gue pulang, gue 3 hari, sehari 2 hari gue nggak berani cerita. Gue nggak berani cerita ke orang rumah karena apa yang gue alamin. Ya namanya shock, gimana ya? Butuh tenang dulu. Iya, butuh tenang. Nah, seminggu kemudian kan gue selesai lebaran gue pulang lagi ke Tangerang. Nah, selesai itu mungkin dari grup komunitasnya abang gue itu bilang, oh tukang bakso dari kampung ini dia sakit, bahwa yang tukang yang itu yang diikuti nama pocong itu sakit. Okay. Nah terus gue berpikir gini, lah apa jangan-jangan dia sakit karena diikutin itu atau gimana gitu kan, gue nggak tahu. Nah terus abis itu ya udah tuh akhirnya dia sakitnya berkepanjangan dan sampai sekarang tuh gue nggak tahu. Itu selama berapa bulan apa minggu sakitnya? Itu sakitnya nggak lama sih. Iya, nggak lama. Berapa hari? Sekitar hampir 2 mingguan lah dia sakit. Tapi abis itu ya udah gue nggak tahu kabarnya lagi, ya mungkin dia udah sembuh atau gimana. Soalnya kondisinya kan lu emang udah arah pulang juga kan. Dari situ. Oke, segitu doang. Iya udah. Oke guys, gitu doang cerita dari temen gue. Terserah kalian mau percaya apa enggak terkait temen gue cerita. Buat kalian yang mau follow Instagramnya di sini, lu ada bisnis makanan nggak atau apa? Bisnis makanan ada. Iya, terus ngomong aja. Jangan lupa ya di order pisang beng-bengnya. Nah, nanti IG-nya ada di atas ini. Oke, buat kalian yang kayak mau pisang apa sih namanya? Beng-beng gitu, follow aja di sini ya. Oke, sekian buat kalian. Kalau suka sama videonya, subscribe aja. Kalau kalian nggak suka, subscribe juga kalau bisa ya kan. Soalnya penting itu ya kan. Oke, segitu aja. Dah. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.